Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Hanif Daruda. Kali ini pemrograman berorientasi objek. Oke, pada pemrograman berorientasi objek ini, saya ingin mengenalkan sedikit tentang Java dan pembuatan aplikasi GUI. Kali ini di pertemuan ketiga. Oke, lanjut saja kita mulai. Langsung kita mulai. Yang pertama itu ada kelas dan objek. Kelas ini ciri dari objek oriented programming. Kelas merupakan kumpulan dari objek yang sejenis, sedangkan objek merupakan benda, baik secara fisik dan fungsional. Ciri dari objek adalah memiliki atribut, properti, data, dan metode, behavior, function. Atribut adalah variabel. Variabel menyatakan karakteristik suatu objek. Lalu ada metode adalah fungsi berada di dalam kelas, berfungsi manipulasi data, memanipulasi nilai pada data member. Oke. Perbedaan antara kelas dan objek adalah merupakan desain. Kelas itu adalah desain dan objek merupakan perwujudan suatu kelas. Kelas bersifat abstrak dan objek bersifat konkret. Berikut contohnya. Ini ada contohnya public class itu, ini adalah kelas nih. Tertulis public class ini, public class controller ini kelasnya adalah kelas dengan nama controller. Ya, ini kelas. Namanya controller, lalu ini ada atributnya, private int, panjang, lebar, tinggi itu. Lalu ada metode. Metode nih yang seperti public integer, get panjang, terus public void set panjang itu. Oke, lanjut. Prosedur dan fungsi atau function. Prosedur adalah sebutan untuk fungsi tidak mengalihkan nilai. Fungsi ini biasanya ditandai dengan kata void. Oke. Fungsi adalah sebutan untuk fungsi yang mengembalikan nilai. Jadi intinya itu prosedur tidak mengembalikan nilai dan fungsi ini mengembalikan nilai. Perbedaannya hanya itu. Selanjutnya enkapsulasi. Enkapsulasi atau pemukusan seperti yang telah disebutkan di awal berfungsi melindungi program dan data yang sedang diolah agar tidak diakses secara sembarangan oleh program lain. Yang dilindungi adalah variabel dan metode dari sebuah kelas. Sifat enkapsulasi yaitu private, protect, dan public. Karakteristiknya masing-masing. Jadi kayak private itu berkarakteristik tidak dapat diakses atau apa namanya? Kalau private itu tidak dapat diakses oleh objek atau kelas lain. Kalau protect itu dapat diakses objek kelas turunannya, tapi tidak dapat diakses objek kelas lain. Jadi hanya turunan saja kalau protect. Kalau public itu diakses kelas lain. Itu saja. Oke, lanjut. Lanjut metode setter dan getter. Metode setter dan getter adalah dua metode yang tugasnya untuk mengambil dan mengisi data ke dalam objek. Perbedaan metode setter dan getter terletak pada nilai kembalian parameter isi metode. Metode setter tidak memiliki nilai kembalian void atau kosong. Jadi yang setter itu tidak punya nilai kembalian. Ciri-cirinya itu void kan, kalau misalkan void itu berarti dia itu prosedur, oke? Karena tugasnya untuk mengisi data dan ke dalam atribut. Sedangkan metode getter memiliki nilai kembalian sesuai dengan tipe data akan diambil. Nama metode setter dan getter harus diawali dengan set dan get untuk get untuk getter nih. Contohnya itu ini. Yang atas ini adalah yang get apa namanya? Public in get panjang itu getter. Yang bawahnya ini public void set panjang itu setter. Lalu seharusnya ini penulisannya yang baik itu seperti ini sih, yang public void set lebar. Seharusnya sih penulisan yang baik itu public integer get
P-nya itu P-nya itu ya caps lock lah, P besar, lalu P untuk panjangnya maksudnya. Lalu seperti lebih kayak yang public void ini nih bentuknya, penulisannya yang bagus seperti itu seharusnya. Terus yang public integer get ini getter kan, yang bawahnya set itu setter. Kalau yang getter itu membalikan nilai berarti ini function. Kalau setter ini tidak membalikan nilai berarti prosedur. Karena prosedur itu juga tidak mengembalikan nilai dan ciri-cirinya itu ada kata voidnya. Oke. Keduanya termasuk method. Oke, itu tadi. Lalu kita lanjut ke GUI. GUI itu singkatan dari Graphic User Interface, merupakan tampilan grafis mengandung alat-alat alat-alat atau komponen-komponen yang mampu yang memampukan pengguna untuk melakukan pekerjaan interaktif. Fungsi GUI pada Java ini menciptakan layar Windows, menciptakan layar atau Windows, menciptakan komponen grafis, mengorganisasikan komponen pada ruang kerja, frame window, memberikan properti event, respon, window, atau komponen. Oke, contohnya itu seperti ini. Ini nanti aplikasi yang kita buat, aplikasi seperti ini yang sudah buat, kita kayak menggunakan file. Kita akan membuat aplikasi menghitung volume resmi panjang dengan GUI. Ini bagiannya kayak label, nanti kita gunakan label untuk labelnya, button lagi, lalu ada text field. Oke, lanjut kita ke oke. Di sini saya sih sudah membuat code untuk pertemuan 3 ini. Yang pertama itu di sini ada kelas persegi panjang yang besar, terus ini di sini pertemuan 3, pertemuan 3, lalu public class persegi panjang, ini variabelnya atau atributnya private tim panjang lebar tinggi. Terus kita buat juga getter dan setternya. Ini untuk getter dan setter panjang, ini untuk lebarnya, dan ini untuk tingginya. Dan kita juga membuat satu lagi metode yang isinya ini ya rumusnya. Nanti kita kan, karena kita ingin membuat apa namanya aplikasi untuk menghitung volume dari persegi panjang. Oke, kita buat di sini panjang kali lebar kali tinggi. Jadi kalau misalkan kita masukkan inputan panjang, lebar, dan tinggi, ya kan menjelaskan. Oke, input panjang kali lebar kali tinggi gitu. Terus untuk view-nya sendiri ini seperti ini. Sini kita sudah buat desainnya, untuk desainnya. Lalu kita cek source-nya. Sini public class hitung volume, jadi ini itu kelasnya public. Ini juga sama, kelasnya public, dapat diakses gimana? Dapat diakses ke kelas lain. Nah, itu. Oke. Kita buat unit komponennya. Metodenya ini buat terus
Terus selanjutnya di sini kita buat, oke, di sini kita buat namanya metode view hitung volume, tapi dan di sini dalamnya dia memanggil init komponen. Ini komponen ini isinya seperti ini dari JLabel, lalu dari J optional pen, dari J optional pen JLabel ini membuat variabel JLabel sini udah generate code ini. Ini sudah kita jelaskan panjang lebar, tingginya, tinggi ini sih lebih ke komponen itu tampilan ini sih, tampilan di sini. Selanjutnya kita tutup mungkin, oke, ke bawah langsung. Di sini jembatan action perform. Jadi ada apa namanya event kondisi ya, kita mengklik button tersebut. Di sini button action perform. Jadi kita klik button ini, kita akan apa namanya mengambil data-data yang kita input di text field ini. Ini ada berapa text field? Harusnya ini yang lewat ini. Harusnya di sini ada 3, sini text field 1, text field 2, text field 3. Yang satu ini harusnya ini di sini ya benar. JText, kita lihat sebelah kiri, JText field 1, terus ini kita klik JText field 2 kan. Ini untuk inputan, terus inputannya nih get text, jadi kita ambil teksnya dari get field get text. Ini maksudnya kita ada inputan, kita input angka di situ kita ambil, kita set di panjang, lalu ini juga panjang lebar tinggi juga sama nih. Terus kon hitung ini sebenarnya dari mana? Kon ini dia dari persegi panjang, kita panggil apa namanya kelasnya nih, kita buat konstruktor kayak gini dari persegi panjang. Kita coba cek itu chat pakai CTRL. Nah ini ya, nah ini persegi panjang dari kelas ini, persegi panjang kon, terus new persegi panjang. Oke, lanjut ini untuk konstruktornya. Lalu untuk luas hitungnya itu ini dari kon hitung itu mana? CTRL aja, kita CTRL arahin ke sini. Nah, gini nih kon hitung. Di sini ada rumusnya panjang lebar tinggi. Nah, seperti itu. Lalu ini kita deklarasikan variabelnya sih. Jembatan 1 label. Ini lebih ke apa namanya? Desainnya itu. Oke, langsung kita jalankan saja, kita coba. Ini event untuk menjalankannya sih. Visible true, set visible true, hitung volume, true. Ini metode untuk menjalankannya.
Sini dekat lagi file-nya. Oke. Oke, kita langsung jalankan kanan dan file. Jalan. Oke, sedang running. Nah, ini udah berjalan seperti ini, lalu kita coba kan, ini panjang, panjang itu misalkan, ya kita taruh 5 lah, panjang ya, panjang mendingan 10 lah, 10, lebarnya 5, tingginya ambillah 5, taruh 7, kita hitung berarti 10 kali 5, jadi 50 kali 7 ya 250, oke benar. Ya begitulah, mungkin seperti ini gambarannya dari aplikasi yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.